Hai, saya Yudika. Topik kita hari ini adalah sosok malaikat berjaket setan dari COVID-19. Krisis dalam tulisan Cina terdiri dari kata bahaya dan peluang. Begitu pula dengan krisis COVID-19 yang terjadi sejak bulan Desember tahun 2019. Di dalamnya muncul ancaman dan tentunya peluang. Akibat dari COVID-19, banyak bisnis yang berjatuhan, banyak korban jiwa yang diakibatkan COVID-19. Namun sayangnya, hanya sedikit media yang menginformasikan bagaimana manfaat dari COVID-19 yang mengubah dunia menjadi lebih baik. Dalam konteks perubahan manusia lebih cenderung berada pada zona nyaman. Ini mengakibatkan seseorang lebih memilih melakukan hal-hal rutinitas dan menghindari kondisi abnormal di luar dari rutinitasnya. Ini mendorong setiap manusia untuk cenderung mencari rasa aman dari dirinya. Sejak COVID-19 melanda manusia harus hidup dalam situasi yang abnormal setiap hari. Maka tanpa disadari, COVID-19 ini mendorong manusia, memotivasi manusia, memaksa manusia untuk melakukan perubahan secara drastis dalam hidup mereka. Perubahan ini terjadi hampir dalam semua aspek kehidupan manusia. Disinilah peran malaikat muncul dari sisi COVID-19. Perubahan yang pertama adalah gaya hidup sehat. Berkat COVID-19, manusia lebih cenderung peka terhadap pola gaya hidup yang lebih sehat. Dulunya, multivitamin yang menjadi produk yang paling sering diabaikan. Namun, sejak COVID-19 terjadi, maka produk ini menjadi produk yang paling diminati. Hal lain, olahraga. Sejak COVID-19 melanda, olahraga menjadi salah satu gaya hidup yang cukup dominan di semua lapisan masyarakat. Dalam sebuah penelitian dari UNESA yang dilakukan oleh Selvi Damayanti, yang menganalisa dampak COVID-19 terhadap minat berolahraga, memberikan sebuah kesimpulan bahwa COVID-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat berolahraga, di mana minat berolahraga pada masa pandemi COVID-19 itu menjadi sangat tinggi. Perubahan yang kedua adalah adopsi industri 4.0. Berdasarkan pendapat dari banyak ahli, adaptasi penuh terhadap industri 4.0 ini baru akan terjadi pada tahun 2040. Namun, berkat sosok malaikat yang bernama COVID-19 ini, adaptasi industri 4.0 terjadi secara spontan pada masa pandemi COVID-19. Pada masa ini, memaksa perubahan drastis untuk beradaptasi terhadap industri 4.0. Perusahaan akan mulai memposisikan karyawan di belakang layar ataupun menjadi supporting proses aja. Pada frontliner, pada bagian di depan akan didominasi dengan teknologi seperti aplikasi, mesin pintar. Karyawan hanya bertugas menyematkan misi, menyematkan tugas yang harus diselesaikan oleh teknologi tersebut. Bahkan beberapa tahun ke depan, ketika teknologi sudah semakin pintar dan mampu bertindak layaknya manusia, peran karyawan tidak lebih dari sekedar supporting proses. Manusia hanya dibutuhkan apabila teknologi tidak mampu menangani suatu kondisi. Inilah masa di mana perusahaan memasuki revolusi industri era baru, era industri 4.0. Industri 4.0 ini tidak hanya tercakup pada satu bidang tertentu, namun tercakup pada hampir semua bidang. Bahkan dalam bidang medis, dulunya di mana hubungan dokter dengan pasien dilaksanakan secara tatap muka sebelum COVID-19, seseorang pasien akan menemui dokter di pusat kesehatan baik rumah sakit ataupun klinik. Saat ini, pada saat kondisi COVID-19 melanda, Konsil Kedokteran Indonesia itu mengesahkan sesuai peraturan KKI-nya nomor 74 tahun 2020 tentang kewenangan klinis dan praktek kedokteran itu bisa dilakukan melalui telemedicine pada masa COVID-19.
di mana pasien yang ingin melakukan konsultasi tidak harus lagi datang, tidak harus lagi bertemu langsung dengan dokter, tetapi ini bisa dilakukan melalui virtual online consultation. Dan setelah selesai konsultasi, obat yang diresepkan dokter dapat disiapkan dan dikirimkan langsung kepada pasien tanpa pasien perlu keluar dari rumah. Percepatan revolusi industri 4.0 ini di masa pandemi diharapkan mampu menempatkan sumber daya manusia sebagai leader yang bisa menentukan arah perkembangan industri dengan bijaksana serta dapat mengoptimalkannya semaksimal mungkin, sehingga bisa membantu WHO, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah Indonesia dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Saya Yudika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.